Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2811. Saudaraku Ye, kamu kembali. Saudaraku Ye, pertempuran ini semua berkatmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa kembali lagi. Kami semua yang sebelumnya buta. Bersikaplah murah hati dan jangan tersinggung pada kami. Ketika Ye Yuan muncul di pangkalan militer kota Pandangan Utara, langsung terjadi keributan. Ketika para prajurit surga penguasa suci melihat Ye Yuan, mereka datang untuk menyapa satu demi satu. Di antara mereka, ada banyak orang yang mengejek Ye Yuan pada hari itu. Saat ini, mereka sangat menyesalinya. Kali ini, jika bukan karena Ye Yuan, kemungkinan besar hanya segelintir dari mereka yang bisa kembali. Faktanya, kota Pandangan Utara mungkin langsung dikuasai oleh ras darah. Kekalahan itu seperti tanah longsor. Itu tidak bisa dijadikan lelucon. Ye Yuan juga tidak acuh, menanggapinya dengan senyuman satu persatu. Ketika para surga penguasa suci melihat ini, mereka semakin malu. Ye Yuan benar-benar mempunyai pikiran yang terbuka seperti lembah. Saudara Ye, Zhao Chen melihat Ye Yuan, ekspresi malu di wajahnya menjadi semakin kuat. Sebelum pertempuran besar, kata-katanya adalah yang paling menjijikkan. Namun kini, wajahnya ditampar dengan keras. Ketika dia melihat Ye Yuan, secara alami ada rasa malu yang tak terlukiskan. Yo, bukankah ini perwira Zhao? Tuan Ye, kita hanyalah orang asing. Beraninya kami menyebutmu saudara kami. Ketika kuning besar melihat Zhao Chen, amarahnya berkobar, dan dia langsung mencemooh. Ekspresi Zhao Chen segera menjadi hitam seperti dasar pot. Sehubungan dengan hal ini, Ye Yuan juga tidak mengatakan apapun. Saat itu, kata-kata Zhao Chen memang sangat keji. Penghinaannya terhadap dirinya tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga di wajah. Zhao Chen jelas meremehkan Ye Yuan, orang asing seperti ini, terutama ketika Ye Yuan terlibat dengan sekte pengobatan ekstrim. Penghinaan semacam itu tidak mungkin disembunyikan. Kenyataannya, mereka yang memiliki gagasan seperti ini bukanlah kelompok minoritas. Itu juga karena saat ini sedang masa perang. Biasanya, status Ye Yuan, orang asing semacam ini, akan sangat rendah di benua surga 1. Sama seperti di benua hujan cerah, pasukan pribumi mendiskriminasi para pendaki dari alam bawah. Ye Yuan tidak tahu membuat masalah, tapi itu tidak berarti dia patuh. Tiba-tiba, Zhao Chen langsung berlutut di depan Ye Yuan sambil berkata, Tuan Ye, ini semua salahku sebelumnya. Saya tahu Anda memiliki kemampuan yang hebat. Anda harus memiliki sarana untuk menyelamatkan anak buah saya. Mereka terkena racun korupsi darah. Saya mohon Anda menyelamatkan mereka. Dalam setiap pertempuran besar, mereka yang terkena racun korupsi darah bukanlah minoritas. Bahkan Song Miao, surga berdaulat sejati, diracuni oleh racun korupsi darah, apalagi para surga penguasa suci ini. Pasukan Zhao Chen awalnya memiliki banyak orang yang terkena racun korupsi darah. Dalam pertempuran ini, racun korupsi darah meletus kemana-mana. Anak buahnya menderita banyak korban. Lebih dari 70% dari orang-orang yang tersisa terkena racun korupsi darah. Jika semua orang ini mati, dia praktis akan menjadi jenderal tunggal tanpa tentara. Tentu saja, meskipun Zhao Chen orang ini sangat jahat terhadap Ye Yuan dan meremehkan latar belakang Ye Yuan, dia memperlakukan anak buahnya seperti saudaranya sendiri. Demi bawahan ini, dia lebih suka mengesampingkan martabatnya dan berlutut di depan Ye Yuan. Bahkan Song Miao, pusat kekuatan surga berdaulat sejati, berlutut, apa yang salah dengan dia, perwira kecil yang berlutut ini. Tapi kuning besar tidak membelinya dan berkata sambil tersenyum dingin, Yo, Tuan Zhao, jangan lakukan ini. Tuan Ye hanyalah seseorang dengan pengetahuan setengah matang. Sekte pengobatan ekstrim adalah otoritasnya. Apakah kamu menemui orang yang salah? Kamu harusnya pergi menemukan sekte pengobatan ekstrim. Di sampingnya, Dao Chen ingin menemukan lubang di tanah untuk dilubangi. Dia dikirim untuk belajar dari Ye Yuan. Bersamanya, ada juga lusinan alkemis surgawi kelas 5 dan 6. Hampir 100 dokter militer dikerahkan ke pasukan surga 1. Dokter militer ini sebagian besar berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Faktanya, Dao Chen adalah talenta terkemuka di antara mereka. Sebelumnya, dia adalah murid sekte pengobatan ekstrim yang sangat dihormati. Tapi, setelah pertempuran ini,
statusnya berubah total. Dao Chen saat ini seperti penjahat besar yang telah melukai hampir 10.000 pasukan. Merekalah yang tidak mendengarkan kata-kata Ye Yuan sehingga mengakibatkan kekalahan besar. Jika bukan karena sekte pengobatan ekstrim yang berjanji dengan sungguh-sungguh, bahkan jika para prajurit yang terkena racun korupsi darah tidak ambil bagian dalam pertarungan, perang ini juga tidak akan bisa dikalahkan secara menyeluruh. Dalam pertempuran ini, para prajurit yang terkena racun korupsi darah itu seperti bom waktu yang menyergap di sisinya, meledakkan dan melukai mereka semua sekaligus. Ketika Zhao Chen mendengarnya, dia mengatupkan rahangnya erat-erat dan tiba-tiba bersujud kepada Ye Yuan dengan ganas. Setiap suara menyentuh hati setiap orang. Tuan Ye, Zhao ini bertingkah seperti orang sombong, tapi saudara-saudaraku semuanya pria baik. Selama kamu bisa menyelamatkan mereka, Zhao ini bersedia membayarnya dengan kematian. Zhao Chen menangis sambil bersujud. Di sekeliling, banyak orang menitikkan air mata dalam diam. Dalam pertempuran ini, banyak rekan mereka yang tewas di medan perang. Mantan rekan perwira itu tidak lagi bersama mereka. Tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membela Zhao Chen. Itu karena mereka memang terlalu tidak adil terhadap Ye Yuan sebelumnya. Seseorang yang memberikan kontribusi besar datang ke pasukannya dan mengatakan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan. Namun pada akhirnya, dia dipandang rendah oleh semua orang. Jika itu mereka juga tidak akan tahan. Niat baik yang dianggap remeh mungkin seperti ini. Tatapan semua orang memandang ke arah Ye Yuan. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zhao Chen 2 kali dan berkata, "Baiklah, ajak aku pergi melihat bawahanmu." Seluruh tubuh Zhao Chen bergetar, dan dia bersujud beberapa kali lagi dengan gelisah dan berkata, "Terima kasih banyak, Guru Ye." "Terima kasih banyak, Tuan Ye." Ketika Ye Yuan melihat anak buah Zhao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya juga. Terlalu buruk. Racun korupsi darah beberapa orang sangat dalam, seluruh tubuh mereka sudah penuh lubang, tampak sangat mengerikan. Bau busuk menyapa hidung. Suara erangan lemah memenuhi tenda. Racun korupsi darah sangat mengerikan. Bahkan hasil akhir dari Song Miao, pusat kekuatan surga penguasa sejati ini, tidak lebih baik dari para prajurit surga penguasa suci ini. Darah yang rusak ini tidak hanya dapat mempengaruhi darah seseorang, tetapi bahkan dapat merusak keilahian asal, dan hampir tidak ada obatnya. Satu-satunya hal yang bisa menolaknya hanyalah garis keturunan roh sejati. Oleh karena itu, setelah metode penindasan sekte pengobatan ekstrim dirancang, itu merupakan keuntungan besar bagi pasukan surga satu. Adapun kata-kata Ye Yuan, karakter kecil seperti ini, tentu saja mereka tidak bisa menerimanya. Bukan karena Ye Yuan lebih hebat dari sekte pengobatan ekstrim, tempat suci tingkat hegemon ini. Namun istri yang pandai pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Mereka telah bertarung dengan ras darah selama ribuan tahun tetapi tidak pernah mendapatkan setetes pun esensi darah ras darah sebelumnya. Ye Yuan datang ke samping prajurit yang keracunannya paling banyak dan mulai mendiagnosisnya. Segera, keilahian asal Ye Yuan melakukan siklus peredaran darah di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya secara diam-diam. "Tuan Ye, apakah masih ada harapan untuk Qiao Yiping?" Asteris Zhao Chen bertanya dengan cemas. Semua darah di tubuhnya sudah rusak lebih dari 90%. "Paling lama dalam beberapa jam, dia pasti akan mati," kata Ye Yuan. Ekspresi Zhao Chen meredup, sangat menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Adegan ini menarik perhatian Ye Yuan, dan kesannya terhadap Zhao Chen sedikit berubah. Orang ini meremehkannya, orang asing seperti ini. Namun perasaannya terhadap rekan-rekan perwiranya tidak palsu. Ye Yuan mengabaikannya tetapi berkata kepada Dao Chen dan yang lainnya, "Kalian semua perhatikan baik-baik. Teknik jarum yang akan aku lakukan selanjutnya disebut Xuanji 9 daun. Setelah kalian mempelajarinya, terapkan teknik tersebut pada orang lain. Namun saat ini, teknik jarum ini hanya dapat menekan kerusakan darah untuk sementara." Racun. Mengenai apakah itu benar-benar dapat membersihkan racun korupsi darah, aku masih perlu meneliti lebih lanjut. Xuanji 9 daun berasal dari Istana Labirin Ilahi. Itu adalah teknik jarum yang kuat dan mendalam. Istana Labirin Ilahi saat itu tidak hanya kuat dalam kekuatan bela diri, tetapi dao alkimia mereka juga tak tertandingi. Mengabaikan hal-hal lain, buku panduan ilustrasi 100 herbal ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh sekte tingkat hegemon biasa. Berbagai teknik aku bocah tur di dalam, seni racun, dan cabang alkimia dao lainnya mencakup semuanya dan berisi segalanya.
Ketika Ye Yuan memasuki istana labirin ilahi, dia tidak peduli dengan buku-buku lain. Dia hanya menaruh perhatian besar pada buku-buku yang berhubungan dengan alkimia. Dalam beberapa dekade terakhir di benua hujan cerah, seni bela diri Ye Yuan tidak mengalami banyak kemajuan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk pelajaran klasik ini. Xuanji 9 daun adalah salah satunya. Teknik aku bocah tur ini menggunakan kekuatan bintang Xuanji sebagai panduannya, memicu resonansi seluruh langit, dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Kontrolnya terhadap aliran energi darah sangatlah unik. Hari itu, setelah Ye Yuan mendiagnosis denyut nadi Song Miao, dia punya beberapa ide di benaknya. Kumpulan Xuanji 9 daun ini sangat mendalam. Dengan dasar mendalam yang dimiliki Ye Yuan, dia menghabiskan waktu hampir 1 tahun sebelum dia benar-benar memahami teknik aku bocah tur ini. Para alkemis surgawi di sekitar Ye Yuan, bahkan jika mereka adalah alkemis surgawi kelas 6, juga tidak mungkin untuk memahami teknik aku bocah tur ini dalam waktu singkat. Apa yang dia lakukan saat ini adalah teknik aku bocah tur yang Ye Yuan ciptakan dengan menyederhanakan fondasi 9 daun Xuanji dengan memotong bahan-bahan yang tidak berguna untuk secara khusus menargetkan kekuatan korupsi darah. Ye Yuan tahu bahwa tingkat alkemis surgawi dari sekte pengobatan ekstrim masih sangat tinggi. Di bawah bimbingannya, menguasai teknik aku bocah tur ini dalam waktu 10 hari masih bisa dilakukan. Ye Yuan memfokuskan ujung jarinya. Jarum esensi ilahi kecil terkondensasi dan dipaksa keluar. Dengan skillnya saat ini, dia tidak perlu lagi bergantung pada benda fisik. Dengan pedang Dao sebagai fondasinya, jarum esensi ilahi yang dia bentuk memiliki efek yang lebih kuat daripada jarum biasa. Melihat gerakan ini, pupil mata Xiao San mau tidak mau mengecil. Dia adalah komandan dari semua dokter militer, alkemis surgawi kelas 6 dari sekte pengobatan ekstrim. Tapi tindakan Ye Yuan membuatnya malu karena inferioritasnya. Kecuali jika dia memiliki harta agung berbentuk jarum, dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Ye Yuan dalam memadatkan jarum esensi ilahi. Tapi harta agung berbentuk jarum terlalu sulit didapat. Tapi adegan berikut ini membuat semua alkemis surgawi semakin terkejut. Ketika Ye Yuan menusuk dengan jarum, bintang-bintang di langit benar-benar menghasilkan resonansi. Seluruh perkemahan tampaknya telah menjadi miniatur alam semesta. Salah satu bintangnya sangat terang. Tepatnya adalah bintang Xuanji. Di meridian Qiao Yiping, esensi ilahi berwarna kuning pucat berenang-renang. Garis meridian yang dilalui oleh esensi ilahi itu tebal dan tipis, namun sangat halus. Kenyataannya, ketika menggunakan jarum, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Tapi, Ye Yuan melakukannya agar orang-orang ini bisa merasakannya dengan jelas. Tapi justru itulah yang membuat kejutan dari pemandangan itu semakin kuat. Terutama para murid sekte pengobatan ekstrim, meskipun kali ini mereka tersandung keras, mereka masih tidak yakin di dalam hati untuk mengikuti orang luar untuk mempelajari teknik aku bocah tur. Banyak yang memendam pikiran mereka, ingin melihat betapa mengesankannya Ye Yuan. Sekarang, mereka melihatnya. Metode aku bocah tur memiliki dua bagian. Satu bagian ada pada diri sendiri. Satu bagian ada pada pasien. Seseorang akan menggunakan tubuhnya untuk memanggil kekuatan Dao surgawi, menyuntikkannya ke dalam tubuh yang sakit, membalikkan alam semesta. Mengenai langkah ini, Ye Yuan memanggil kekuatan bintang yang begitu kuat sudah membuat mereka bingung. Saat berada di dalam tubuh yang sakit, pengoperasian esensi ilahi dan penerapan kekuatan Dao surgawi juga sangat rumit. Namun saat ini, meridian di tubuh Qiao Yiping menjadi sangat jelas. Bahkan meridian yang kecil hingga tidak terlihat dengan mata telanjang diwujudkan oleh Ye Yuan. Sebuah karya seni yang luar biasa. Karya seni yang luar biasa. Aku tidak menyangka teknik aku bocah tur bisa digunakan sedemikian rupa. Teknik aku bocah tur yang luar biasa. Sekte pengobatan ekstrimku juga tidak memiliki teknik aku bocah tur yang hebat. Teknik aku bocah tur tingkat ini benar-benar dapat digunakan secara transenden olehnya, benar-benar seperti dewa. Master, seorang master mutlak. Kita semua, tahun-tahun hidup para alkemis surgawi, sungguh sia-sia. Segera, seruan seru terdengar di mana-mana. Ye Yuan menggunakan teknik aku bocah turnya dan sepenuhnya menaklukkan kelompok burung merak yang sombong ini. Awalnya, Dao Chen masih memiliki sedikit kebencian di hatinya. Meskipun Ye Yuan berhasil mencapai sasarannya, dia masih merasa tidak yakin. Dia merasa bahwa Ye Yuan berhasil menangkapnya hanya karena keberuntungan belaka. Tapi sekarang, dia tidak punya amarah sama sekali. Yang tersisa hanyalah kekaguman. Terlalu tangguh.
Teknik aku bocah tur yang menakjubkan, dia benar-benar tidak mampu melaksanakannya. Sebagai tokoh teratas di antara alkemis surgawi kelas 5 dari Sekte Pengobatan Ekstrim, kekuatan jalur alkimia Dao Chen tidak lemah. Bukan saja dia tidak lemah, tapi dia juga bisa memandang rendah rekan-rekannya dengan bangga. Penglihatannya secara alami sangat kuat. Ia mengetahui bahwa teknik aku bocah tur ini telah disederhanakan. Tidak sulit baginya untuk mempelajarinya. Tapi, ingin mencapai level Ye Yuan, mustahil mencapainya tanpa kerja keras selama 10 tahun. Dan ini hanyalah teknik aku bocah tur pasca penyederhanaan. Tapi, sudah berapa lama Ye Yuan berhubungan dengan ras darah? Dia bisa menyederhanakan teknik aku bocah tur dan bahkan menerapkannya pada tingkat yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa teknik aku bocah tur Ye Yuan telah mencapai tingkat penerapan yang cerdik. Itu bisa digunakan secara bebas sesuka hati. Yakin. Pandangan Xiao San tertuju pada kekuatan bintang di rumah itu. Suanji 9 daun. Itu sebenarnya adalah Suanji 9 daun yang legendaris. Teknik aku bocah tur ini telah hilang selama ratusan ribu tahun. Sekarang, hal itu benar-benar muncul kembali di dunia. Apa asal-usul anak ini? Xiao San berkata dengan kaget. Suanji 9 daun. Apakah teknik aku bocah tur ini sangat hebat? Dao Chen bertanya-tanya. Xiao San berkata, lebih dari sekedar hebat. Legenda mengatakan bahwa teknik aku bocah tur ini dapat menentang surga dan mengubah nasib, menghidupkan kembali orang mati. Faktanya, setelah memahami rangkaian teknik aku bocah tur ini, seseorang juga tidak akan terkalahkan pada peringkat yang sama dalam seni bela diri. Jarum terbang membunuh orang tanpa mengeluarkan suara, mengambil nyawamu semudah membalik tanganmu. Menurutmu itu luar biasa atau tidak? Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Teknik aku bocah tur adalah teknik aku bocah tur. Itu adalah bantuan untuk alchemy Dao. Sekarang, Xiao San sebenarnya mengatakan bahwa teknik aku bocah tur ini juga tidak terkalahkan dalam peringkat yang sama dalam seni bela diri. Ini terlalu mengerikan. Ini sebenarnya sangat hebat. Sekte Pengobatan Ekstrimku juga tidak memiliki teknik aku bocah tur yang begitu hebat. Bagaimana dia mendapatkannya? Dao Chen bergumam. Melihat macan tutul melalui tabung dan seseorang hanya melihat satu titik. Dia tahu bahwa Xiao San tidak melebih-lebihkan untuk menimbulkan kekhawatiran. Meskipun teknik aku bocah tur yang ditampilkan Ye Yuan tidak mendalam, apa yang ditampilkan Ye Yuan jelas hanya bagian yang dangkal. Teknik aku bocah tur ini memang luas dan mendalam. Kecuali, semakin hebat teknik aku bocah tur ini, semakin tertekan Dao Chen. Ye Yuan lahir di benua terpencil di laut. Bagaimana mungkin tempat itu memiliki teknik aku bocah tur yang hebat? Faktanya, bahkan Sekte Pengobatan Ekstrim, salah satu sekte teratas di dunia, tidak memilikinya. Hal semacam ini sungguh terlalu fantastis. Setelah Ye Yuan menusukkan jarum satu demi satu, luka beracun di tubuh Qiao Yiping menghilang dengan cepat. Kulitnya juga menjadi kemerahan. Aku sebenarnya belum mati. Qiao Yiping membuka matanya, sedikit bingung. Ketika Zhao Chen melihat adegan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ekstasi yang liar. Kesadaran Qiao Yiping awalnya sudah kabur. Sekarang, dia benar-benar sadar kembali. Cara Guru Ye benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Kamu belum mati sekarang, tapi kamu juga tidak jauh dari kematian. Setelah aku menerapkan teknik aku bocah tur, kekuatan darahmu yang rusak telah ditekan hingga 70%. Tetapi konsekuensi dari penindasan semacam ini adalah sekali meletus lagi, kamu akan mati dengan lebih mengerikan. Ye Yuan tidak melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti orang. Teknik aku bocah turnya hanya mampu mengatasi gejalanya, bukan akar penyebabnya. Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar antara itu dan metode penindasan dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa metode ini lebih cemerlang daripada metode Sekte Pengobatan Ekstrim. Sepertinya tidak ada perbedaan, tapi para alkemis surgawi yang hadir sudah lama terkejut. Lebih dari 90% darah yang rusak ditekan hingga 70%. Sejak perang melawan ras darah, tak seorang pun di seluruh surga lengkap giok cerah besar yang melakukan hal ini. Selanjutnya, Qiao Yiping sebelumnya terkena racun korupsi darah dan kemudian ditekan oleh Sekte Pengobatan Ekstrim dengan darah roh sejati. Sekarang setelah meletus lagi, bisa dikatakan lebih ganas dari harimau. Namun, dia masih diselamatkan oleh Ye Yuan. Mereka mengira teknik aku bocah tur Ye Yuan hanya bisa mengendalikan penyebaran darah yang rusak. Siapa sangka kalau itu bisa langsung menekannya kembali.
Pada saat ini, banyak alkemis surgawi yang hadir merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Terima kasih banyak kepada Guru Ye karena telah membantu. Di sampingnya, Zhao Chen berkata dengan penuh terima kasih. Ye Yuan berkata, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Bisa atau tidaknya cara mengatasi racun korupsi darah itu ditemukan, masih belum diketahui. Belum terlambat untuk mengucapkan terima kasih lagi setelah benar-benar menyelesaikan bencana ini. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao ini sudah sangat bersyukur karena Tuan Ye bersedia mengambil tindakan. Qiao Yiping, kenapa kamu tidak berterima kasih pada Guru Ye? Qiao Yiping buru-buru berkata, terima kasih, Guru Ye, karena telah membalas kejahatan dengan kebaikan, dan menyelamatkan Qiao ini. Hari itu, di antara orang-orang yang mengejek Ye Yuan, ada juga Qiao Yiping. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Ye Yuan lah yang datang untuk menyelamatkan, dia langsung merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, dianggap sudah menerimanya. Sambil menoleh ke arah Zhao Chen, dia berkata, pergi dan kumpulkan para prajurit yang paling parah keracunan racun korupsi darah di sini. Ya, pada saat ini, Zhao Chen sudah lama diyakinkan dengan sepenuh hati oleh Ye Yuan, segera menerima perintah dan pergi. Xiao San juga sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan di dalam hatinya. Namun saat ini, matanya berkedip-kedip tak menentu. Dia tergerak oleh teknik aku bocah tur yang menantang surga ini. Ada juga Dao Chen dan banyak anggota sekte pengobatan ekstrim yang juga tergerak. Segera, Qiao Yiping terbawa. Orang lain yang terluka di bawah pimpinan Zhao Chen digendong ke depan Ye Yuan. Singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Kalian hanya punya waktu beberapa hari. Setelah badai ini, aku akan memberikan kalian Suanji 9 daun, kata Ye Yuan kepada Xiao San dan yang lainnya dengan punggung menghadap mereka sambil memasang jarum. Saat kata-kata ini keluar, Xiao San agak meragukan telinganya sendiri. Teknik aku bocah tur yang menantang surga, Ye Yuan menyerahkannya dengan kedua tangan begitu saja. Orang ini tidak sengaja mengulur waktu, bukan? Saat pikirannya menjadi liar, Ye Yuan melanjutkan dengan perlahan, di saat krisis, seseorang harus meninggalkan gagasan sekte sejak awal. 9 daun Suanji memang merupakan teknik jarum tertinggi. Tapi, sekuat apapun aku sendirian, jumlah orang yang bisa kuselamatkan juga terbatas. Lebih baik menyebarkan ilmunya. Hanya dengan begitu, ia dapat menyelamatkan lebih banyak teman. Mendengar ini, Xiao San ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dibandingkan dengan Ye Yuan, mereka terlalu dangkal dan berpikiran sempit. Ya, jika Ye Yuan benar-benar mempunyai pemikiran lain, setelah menderita begitu banyak keluhan sebelumnya, dia tidak akan mengungkapkan ilmunya sama sekali. Tapi dia tidak hanya melangkah maju, dia bahkan membalikkan keadaan dan menyelamatkan pasukan surga 1. Segera, kekuatan bintang menyala sekali lagi. Setelah 5 hari 5 malam perawatan, menyelamatkan puluhan pasien dalam kondisi paling kritis, Ye Yuan tidak pernah istirahat. Beberapa alkemis surgawi yang menonton dari samping sudah kelelahan dan tertidur. Bahkan ketika orang yang menggunakan jarum suntik tidak beristirahat, mereka secara alami malu untuk beristirahat. Banyak orang diam-diam mengutuk Ye Yuan karena dianggap orang aneh. Apakah dia tidak lelah? Aku bocah tur adalah kemampuan pengerjaan yang membutuhkan ketelitian ekstrim. Dalam tubuh manusia, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan akibat yang sangat serius. Oleh karena itu, istirahat diperlukan. Tapi 5 hari berlalu, Ye Yuan tidak melakukan satu kesalahan pun. Hal semacam ini, bahkan Xiao San, surga berdaulat sejati tidak dapat melakukannya. Akhirnya, Ye Yuan menghembuskan nafas keruh dan berdiri. Apakah sudah mempelajarinya? Asteris Ye Yuan melihat ke arah Xiao San dan bertanya. Xiao San mengangguk dan berkata dengan percaya diri, 90%. Selama saya membiasakannya selama beberapa hari lagi, 10% sisanya secara alami akan dipelajari tanpa usaha ekstra. Ye Yuan memandang ke arah Dao Chen dan bertanya, bagaimana denganmu? Dao Chen berkata, 70%. Ye Yuan mengangguk dan berkata, mereka yang merasa bisa mencapai 70%, majulah. Setelah berbicara, 10 alkemis surgawi melangkah maju berturut-turut. 10 orang ini semuanya berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Rumus dan esensinya sudah disampaikan kepada kalian semua. Sekarang, kalian gunakan jarumnya. Namun, aku akan mengatakan hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Kehidupan manusia dipertaruhkan. Berapa banyak kemampuan yang kamu miliki,
katakan saja berapa banyak yang kalian miliki. Jangan melampaui kemampuanmu. Jika tidak, kalian akan dihukum oleh hukum militer. Tuan Ye, Anda juga terlalu meremehkan sekte pengobatan ekstrim kami. Murid sekte pengobatan ekstrim, tidak peduli seberapa lemahnya, mereka juga dapat memandang rendah mereka yang memiliki peringkat yang sama dengan bangga. 9 daun Suanji memang hebat, tetapi teknik aku bocah tur Anda tidaklah sulit. Bagi kami, itu benar. Memadai, kata Dao Chen penuh percaya diri. Para murid sekte tingkat hegemon adalah elit absolut ketika melihat ke seluruh langit juga. Di seluruh 33 surga, sekte tingkat hegemon juga bisa dihitung. Kebanggaan di hati mereka bisa dibayangkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Kalian melangkah maju dan memasang jarumnya. Sehubungan dengan Xiao San, beberapa alkemis surgawi kelas 6 ini, Ye Yuan tentu saja merasa yakin. Tapi, terhadap alkemis surgawi kelas 5, dia benar-benar khawatir. Seorang dokter, jika tidak mampu mengobati itu masih baik-baik saja. Tapi membunuh orang melalui pengobatan akan menjadi masalah besar. Segera, Xiao San dan yang lainnya mulai memasang jarum. Bintang-bintang menyala di perkemahan. Di antara mereka, kekuatan bintang Xiao San lah yang terkuat. Bagi mereka, para murid sekte pengobatan ekstrim, hari-hari setelah kekalahan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, mereka juga sangat membutuhkan kesempatan untuk menghilangkan rasa malu sekte tersebut. Saat ini jelas merupakan peluang besar. Xiao San melakukan yang terbaik. Penampilannya adalah yang terbaik. Sebagai alkemis surgawi kelas 6, penglihatan dan kemampuan belajarnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis surgawi kelas 5. 5 hari ini, dia sudah menyimpulkan banyak hal dalam pikirannya. Selain itu, ada demonstrasi dari Ye Yuan, master ini. Dia secara alami bahkan lebih percaya diri. Saat seorang alkemis surgawi kelas 6 mengambil tindakan, itu tentu saja luar biasa. Xiao San berniat pamer juga, untuk mengembalikan reputasi sekte tersebut. Untuk sementara waktu, ketajaman orang lain dibayangi olehnya sekaligus. Bahkan kekuatan luar biasa yang Ye Yuan panggil tidak bisa dibandingkan dengannya. Tuan Xiao San pantas menjadi komandan dokter militer, seorang alkemis surgawi kelas 6. Hanya dalam 5 hari yang singkat, dia bisa mengembangkan teknik ini hingga batas tertentu, luar biasa. Tuan Dao Chen juga luar biasa. Dia hanya seorang alkemis surgawi kelas 5. Prospek masa depannya tidak terbatas. Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte pengobatan ekstrim. Fondasi yang dalam ini tidak ada bandingannya. Saat murid-murid sekte pengobatan ekstrim melakukan gerakan mereka, hal itu langsung menimbulkan ledakan seru. Bukan hanya Xiao San, teknik murid sekte pengobatan ekstrim lainnya juga membuat orang berseru kagum. Tapi, melihat Xiao San memasang jarum, ekspresi Ye Yuan menjadi aneh. 90%. Apakah membual dilakukan seperti ini? Atau apakah orang-orang dari sekte pengobatan ekstrim mempunyai ambisi yang begitu besar namun kemampuan yang lemah? Di mata Ye Yuan, teknik yang dimiliki Xiao San saat ini hanya dianggap sebagai sebuah kesalahan. 60%. Orang ini sebenarnya membual bahwa dia mencapai 90%. Adapun yang lainnya, hanya Dao Chen yang sedikit lebih baik, hampir mencapai 50%. Sisanya bahkan tidak mencapai 50%. Ye Yuan tidak bisa menahan keraguannya. Apakah orang-orang ini benar-benar berasal dari sekte tingkat hegemon? Teknik jarum ini memang lahir dari 9 daun Suanji. Namun kesederhanaan tidaklah sederhana. 9 daun Suanji milik Ye Yuan telah lama mencapai keagungan dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Coba tebak, apakah teknik aku bocah tur yang dikembangkannya benar-benar sederhana? Jika sederhana, mustahil juga untuk secara paksa menekan racun korupsi darah yang mengamuk. Momentum Xiao San terlihat sangat kuat, namun ia sama sekali tidak memahami inti dari teknik aku bocah turnya, meskipun ia sudah berulang kali menekankannya. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya dia masih terlalu banyak berharap dari murid-murid di tanah suci tingkat hegemon ini. Dia sebenarnya seperti orang lain, mempercayai sekte-sekte ini secara membabi buta. Dia telah mengajar dengan ajaran dan teladan. Sisanya hanya bergantung pada pemahaman orang-orang ini. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya hal itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Meskipun teknik Xiao San dan yang lainnya saat ini masih sedikit asing, bahkan jika mereka menjadi mahir, mustahil untuk benar-benar mencapai levelnya juga. Banyak dari alkemis surgawi itu diam-diam memperhatikan ekspresi Ye Yuan.
Melihat Ye Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tidak bisa menahan perasaan tidak senang. Sepertinya Tuan Ye juga adalah orang yang berpikiran sempit dan tidak tahan melihat orang lain menjadi baik. Tiba-tiba, salah satu pasien mulai mengejang dan langsung mengeluarkan seteguk darah. Auranya dengan cepat memudar. Orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk melompat ketakutan. Tadi masih baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia tiba di depan orang itu seperti kilat. Enyahlah. Dia menendang murid sekte pengobatan ekstrim itu terbang dengan kakinya, jarum esensi ilahi di tangannya menembus ke dalam tubuh pasien dengan cepat. Seiring dengan suntikan esensi ilahi satu demi satu, racun korupsi darah orang itu akhirnya ditekan dengan paksa oleh Ye Yuan. Hanya saja, efek pengobatannya jauh lebih buruk. Ye Yuan menembak orang yang ditendang olehnya dengan keras dan berteriak dengan dingin, "Baru saja kubilang, seberapa besar kemampuan yang kamu miliki, katakan saja seberapa besar. Jangan pamerkan kemampuanmu. Dengan sedikit keahlianmu, kamu juga berani keluar dan memasang jarum." Dalam pandangan Ye Yuan, sebagai seorang alkemis surgawi, seseorang tidak bisa melakukan apapun yang tidak mereka yakini. Jelas tidak punya kemampuan tapi ingin mencobanya. Ini merugikan orang lain. Hal semacam ini, Ye Yuan tidak tahan. Orang yang ditendang terbang disebut Zhang Xiu, yang juga merupakan murid elit dari sekte pengobatan ekstrim. Karena dimarahi oleh Ye Yuan, Zhang Xiu berkata dengan marah, "Bagaimanapun, ini pertama kalinya aku menggunakan jarum akupuntur. Bagaimana aku bisa memiliki keyakinan mutlak? Kamu jelas menyimpan dendam terhadap apa yang terjadi sebelumnya dan menggunakan posisimu untuk membalas dendam pribadi." Murid-murid sekte pengobatan ekstrim sangat sombong. Kalau bukan karena pukulan akibat kejadian kali ini, kesombongan mereka bisa melubangi langit. Menurutnya, bisa mencapai langkah ini untuk pertama kalinya sudah sangat mengesankan. Sebenarnya, dia hanya berada di titik puncak mampu dan tidak mampu melakukannya. Tapi, demi wajah sekte pengobatan ekstrim, dia tetap melangkah maju tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia masih mengacaukannya pada akhirnya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tersenyum dingin dan berkata, "Maksudmu karena ini pertama kalinya kamu menusukkan jarum, kamu bisa menganggap kehidupan saudara-saudaramu sebagai lelucon. Jika dia mati, jadi dia pantas mendapatkannya." Ekspresi Zhang Xiu berubah, dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Aku tidak mengatakan itu, kamu membuat tuduhan fitnah. Yang bermarga Ye, izinkan aku memberitahumu, murid-murid sekte pengobatan ekstrimku tidak mudah untuk ditindas." Xiao San sudah selesai memasang jarum, tetapi alisnya berkerut. Dia tahu bahwa dia terlalu keras membual. Baru saja, dia berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia telah memahami 90%. Meskipun dia telah menyelesaikan pengobatannya, efek pengobatannya jauh lebih buruk daripada pengobatan Ye Yuan. Bahkan mungkin tidak mencapai setengahnya. Dia adalah seorang alkemis surgawi kelas 6. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kesenjangan di antara keduanya? Logikanya, kalau dia sudah memahami 80%, maka efek yang dihasilkannya juga 90% dari Ye Yuan. Tapi sekarang, jumlahnya belum genap setengahnya. Dia fokus penuh sekarang dan tidak memperhatikan sisanya. Tapi sekarang, melihat Ye Yuan marah pada Zhang Xiu, dia mengetahui keseluruhan cerita dan berkata sambil mengerutkan kening, "Ye Yuan, aku akan meminta maaf atas nama Zhang Xiu atas masalah ini. Saat pertama kali menggunakan jarum, kesalahan yang terjadi tidak bisa dihindari." Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia semakin marah dan berkata sambil tersenyum dingin, "Hahaha, kamu ingin mengabaikan ini dengan kalimat biasa. Sebelumnya, saat menggunakan darah roh sejati untuk menekan racun kerusakan darah, keadaannya seperti ini. Sekarang, ketika aku mengajari kalian 9 daun Xuanji, itu tetap saja sama. Apakah nyawa manusia tidak berharga di matamu? Dokter bukanlah seniman bela diri. Seseorang lebih suka tidak mengambil tindakan jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Aku sudah mengatakannya dengan jelas sebelumnya. Jangan melangkah maju jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi kalian semua, tidak peduli sama sekali dan masih melangkah maju untuk memamerkan keunggulan kalian. Mengabaikan orang ini, yang lain juga sama bodohnya saat memasang jarum. Sebenarnya, tidak bisa dikatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemarahan di dalam hatinya atas apa yang terjadi sebelumnya. Sikap sekte pengobatan ekstrim terhadap hal semacam ini benar-benar berbeda dari dirinya. Mengubah cara pandang, jika ada yang mempertanyakan tawarannya saat itu,
dia pasti akan pergi dan mengawasinya. Tapi orang-orang ini sama sekali tidak menerima pendapat orang lain. Jika dikatakan bahwa kata-katanya tidak terlalu berpengaruh pada saat itu, lalu bagaimana dengan sekarang? Dia sudah membuktikan kekuatannya, mereka juga melihatnya, tapi mereka tetap seperti ini. Ketidakpuasan Ye Yuan terhadap orang-orang ini juga mencapai puncaknya. Oleh karena itu, kata-katanya juga sangat buruk. Mata Xiao San tidak bisa menahan diri untuk menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Zhang Xiu adalah murid sekte pengobatan ekstrim. Apa yang kamu inginkan? Kata-kata ini menggunakan sekte pengobatan ekstrim untuk menindas orang. Sekte pengobatan ekstrim memiliki status penting dalam seluruh perang surga lengkap giok cerah besar dan surga satu. Ye Yuan yang sangat kecil tidak berarti apa-apa seperti semut di depan raksasa sebesar itu. Ye Yuan tertawa karena sangat marah dan berkata, aku katakan sebelumnya, hukuman berdasarkan hukum militer. Sepertinya kalian memperlakukannya seperti air mengalir dari punggung bebek. Zhang Xiu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini dan berkata dengan nada menghina, lelucon yang luar biasa. Berapa banyak orang yang diselamatkan oleh sekte pengobatan ekstrimku dalam perang ini? Berapa banyak prestasi luar biasa yang telah diraih? Sekarang, kamu sebenarnya ingin menghukumku dengan hukum militer. Xiao San juga berkata dengan suara dingin, tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang dari sekte pengobatan ekstrimku. Ledakannya menjadi sangat berbahaya di dalam tenda. Setiap murid sekte pengobatan ekstrim menoleh ke arah Ye Yuan. Keangkuhan mereka tidak akan berubah karena penampilan Ye Yuan yang mengerikan. Ketika konflik terjadi, kebencian mereka terhadap Ye Yuan juga tidak berkurang. Tidak peduli betapa mengerikannya, dia juga hanyalah seekor semut. Di depan sekte pengobatan ekstrim, dia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba, Ye Yuan menahan auranya yang mengesankan, berbalik dan mendekati pasien, dan mulai memberikan jarum akupuntur. Orang ini pernah mendapatkan jarum suntik dari salah satu murid sekte pengobatan ekstrim sebelumnya. Efeknya, nyaris tidak berhasil menekan racun korupsi darah. Selain itu, kondisinya sangat tidak stabil. Ye Yuan menyelamatkan nyawa pasien yang tampaknya putus asa itu lagi dari kehancuran pondasinya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, memperlakukan kembali para prajurit ini, termasuk prajurit dirawat Xiao San. Ketika Zhang Xiu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan nada menghina, aku bertanya-tanya betapa hebatnya jenius Ye, tapi ternyata tidak lebih dari ini. Dia tetap menyerah pada akhirnya. Tidak ada pilihan. Siapa yang membuat sekte pengobatan ekstrim menjadi begitu kuat? Di pasukan surga satu kita, hanya sekte pengobatan ekstrim yang ahli dalam alkimia. Bahkan jika seseorang mencapai alam hegemon, mereka harus memberikan wajah mereka juga. Kalau tidak, perang ini tidak bisa dilakukan lagi. Namun, aku merasa masih Tuan Ye yang bersimpati kepada kita, orang-orang biasa ini. Kebaikan seorang dokter, Tuan Ye benar-benar memikirkan kita. Menurutku juga begitu, tapi lengan tidak bisa memutar paha. Dia juga tidak bisa menahannya. Kemarahan Ye Yuan secara alami menimbulkan ketidaksukaan yang kuat pada murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Tapi para prajurit biasa itu merasa itu sangat intim. Surga penguasa suci, ketika ditempatkan di benua hujan cerah, adalah penguasa mutlak. Namun, di seluruh surga lengkap giok cerah besar ini, mereka hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi sasaran empuk. Dalam perang ini, keberadaan mereka bahkan lebih seperti sasaran empuk. Bagi para pusat kekuatan itu, hidup mereka sama sekali tidak berharga. Bahkan di mata para murid sekte besar ini, nyawa mereka juga tidak berharga. Jika mereka mati, biarlah mati. Mampu berkontribusi pada pasukan surga satu, itulah kehormatan mereka. Ini bisa dirasakan dari perkataan Zhang Xiu. Tapi cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu membuat mereka bermartabat. Mereka berterima kasih kepada Ye Yuan di dalam hati mereka, tetapi menghadapi raksasa seperti sekte pengobatan ekstrim, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Segera, Ye Yuan merawat 10 orang itu. Xiao San berkata, Ye Yuan, kamu memang telah memberikan 2 kontribusi besar, tapi dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrimku, kamu masih terlalu kecil. Sekte pengobatan ekstrim kami mendukung seluruh benua surga satu. Apakah kamu mengerti? Dao Chen juga tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, kamu harus memahami statusmu. Kamu hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 5. Sekte pengobatan ekstrim kami bukanlah eksistensi yang bisa kamu provokasi. Kata-kata ini sudah agak tidak sopan. Orang baik ditindas, kuda baik hati ditunggangi.
Jika menyerah, Ye Yuan membuat Dao Chen dan yang lainnya semakin bangga pada diri mereka sendiri. Sistem alkemis surgawi pasukan surga 1 dan sekte pengobatan ekstrim membentuk sistem mereka sendiri. Alkemis surgawi lainnya tidak berani bertarung sama sekali. Para alkemis surgawi yang berasal dari sekte pengobatan ekstrim juga menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Sebenarnya, sekte pengobatan ekstrim telah melakukan kesalahan fatal dalam perang ini. Tapi tidak ada yang berani mengangkatnya dan menghukum mereka untuk memberi mereka pelajaran. Mendengar ini, Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke arah Dao Chen, dan berkata, "Oh, di pasukan ini, seseorang perlu membicarakan status juga. Bukankah perintah militer tidak bisa dilanggar?" Dao Chen berkata dengan nada menghina, "Di ketentaraan, perintah militer secara alami tidak dapat dilanggar. Tapi siapa kamu sebenarnya? Kamu hanyalah orang asing dari benua terpencil, kamu bahkan tidak memiliki status. Kamu sama sekali bukan anggota tentara. Sekarang kamu sebenarnya memberi perintah di sini, sungguh menggelikan. Hahaha, kamu bilang menghukum dengan hukum militer, dan kami akan dihukum dengan hukum militer. Apakah menurutmu kamu adalah panglima tertinggi Ming Yi? Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil memberi perintah di sini, siapa yang memberimu otoritas?" Zhang Xiu berkata sambil tertawa keras. Apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Di mata orang-orang dari sekte pengobatan ekstrim, sikap Ye Yuan sungguh menggelikan. Dalam sistem alkemis surgawi, belum ada yang berani mengambil posisi di depan sekte pengobatan ekstrim. Zhao Chen sangat cemas di sampingnya. Sehubungan dengan Ye Yuan, dia sudah sangat menghormatinya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan dengan tulus mengutamakan kepentingan saudara-saudaranya. Kalau tidak, dia mungkin sudah lama membiarkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim menyuntikkan jarumnya. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan memberi contoh dengan mengambil bagian secara pribadi, bersusah payah mendemonstrasikan 9 daun Xuanji. Itu demi membiarkan para murid sekte pengobatan ekstrim ini belajar sedikit lebih cepat. Meski begitu, dia masih khawatir dan berencana membiarkan orang-orang ini memberikan jarum suntik secara bertahap. Kenyataan juga membuktikan bahwa Ye Yuan benar. Zhao Chen juga tidak dapat menyangkal bahwa sekte pengobatan ekstrim adalah pilar dari benua surga 1. Tapi, mereka sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap prajurit biasa. Faktanya, seringkali mereka hanya sekedar subjek percobaan. Sekarang, melihat murid-murid sekte pengobatan ekstrim mengincar Ye Yuan bersama-sama, dia tidak dapat melihat lagi dan angkat bicara, "Tuan Ye menyelamatkan hidup kami. Dia adalah saudara kita dan tentu saja merupakan bagian dari tentara." Benar, Guru Ye menyelamatkan surga 1 benua dan menyelamatkan seluruh hidup kita. Sekarang, dia membantu kita menekan racun korupsi darah. Dia saudara kita. Apa yang dikatakan perwira Zhao benar. Dia saudara kita. Saat Zhao Chen membuka mulutnya, langsung banyak orang yang setuju. Ketulusan seringkali dimenangkan dengan keikhlasan di ketentaraan. Jika kamu baik padanya, dia pasti tahu. Apalagi perasaan antar sesama petugas cenderung lebih tulus. Beberapa hari ini, Ye Yuan memberikan jarum suntik siang dan malam tanpa tidur atau istirahat. Di hati para prajurit biasa ini, mereka sudah lama memperlakukan Ye Yuan sebagai saudara. Mungkin ada ratusan tentara yang hadir. Ketika mereka berbicara secara bersamaan, itu langsung mendorong murid-murid sekte pengobatan ekstrim ke sudut tembok. Termasuk Xiao San, setiap wajah mereka terlihat sangat canggung. Wajah ini ditampar dengan keras. "Zhao Chen, apakah kamu memberontak?" Dao Chen berteriak dengan marah. Zhang Xiu juga mempertanyakan, "Ye Yuan menyelamatkan hidupmu, tapi bukankah sekte pengobatan ekstrimku menyelamatkan hidupmu?" Zhao Chen berkata, "Sekte pengobatan ekstrim secara alami telah menyelamatkan hidup kita sebelumnya, tetapi kamu tidak melakukannya. Bukan saja kalian tidak menyelamatkan kami sebelumnya, kalian hampir menyebabkan pasukan front utara runtuh total." Satu kalimat Zhao Chen langsung menyudutkan sekte pengobatan ekstrim lagi. Mereka tidak dapat membantah. Itu karena ini adalah fakta. Dao Chen tertawa karena sangat marah dan berkata, "Hahaha, Zhao Chen, semakin cakap ya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu menjilat kami saat itu? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menegur Ye Yuan?" Zhao Chen tidak berkata dengan patuh atau angkuh, "Apa yang kamu katakan itu benar. Saat itu, kami terlalu percaya pada sekte pengobatan ekstrimmu, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang sangat buruk saat ini.
Awalnya lebih dari 300 orang di bawahku, sekarang hanya tersisa 100 orang. Di antara 100 pria tersebut, bahkan ada 70% yang terkena racun korupsi darah. Jika bukan karena Tuan Ye, mustahil bagi kami 100 orang untuk kembali. Bahkan jika kita kembali, paling banyak 20 hingga 30 dari 100 orang ini dapat bertahan. Saat kata-kata ini keluar, para prajurit biasa mengangguk satu demi satu. Suasana hati Zhao Chen saat ini, mereka juga merasakan hal yang sama. Bagi beberapa perwira, orang-orang di bawah mereka hampir semuanya tewas. Tapi ekspresi Dao Chen dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Seseorang tidak boleh memukul wajahnya ketika memukul orang, tetapi wajah ini benar-benar ditampar dengan keras sekarang. Tidak ada seorang pun yang berani menamparkan wajah sekte pengobatan ekstrim seperti ini sebelumnya. Apakah orang-orang ini memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Wajah Xiao San menjadi gelap, dan dia berkata, "Ayo, teman-teman. Zhao Chen menyesatkan orang dengan rumor, memfitnah sekte pengobatan ekstrim kita. Turunkan Zhao Chen untukku dan hukum berdasarkan hukum militer." Segera, dua tentara pengawal di sampingnya keluar dari barisan dan segera mendekati Zhao Chen. Zhao Chen jelas sudah lama bersiap dan tidak melawan. Dia tidak bodoh. Xiao San adalah tokoh dikdaya surga berdaulat sejati, seorang komandan pasukan front utara. Saat dia maju ke depan dan membela Ye Yuan, dia pasti akan mendapat balasan. Tapi, dia merasa harus maju saat ini. Saat prajurit pengawal hendak menyeret Zhao Chen pergi, Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara, "Berhenti." Xiao San memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Kamu bukan anggota tentara. Mungkinkah kamu masih ingin ikut campur dalam urusan tentara kami?" Ye Yuan acuh tak acuh dan melontarkan sebuah plakat, berkata dengan dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi." Melihat tanda yang Ye Yuan tunjukkan, seluruh tubuh Xiao San bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Token Komandan Agung. Bagaimana? Bagaimana kamu mendapatkan ini?" Xiao San berkata dengan kaget. Meskipun Xiao San mempertanyakannya, kata Ye, yang terukir pada token tersebut, serta aura unik yang terpancar dari token tersebut, tidak dapat dipalsukan. Mengenai pasukan front utara, tidak termasuk pusat kekuatan tingkat kaisar, komandan tertinggi adalah Ming Yi, panglima tertinggi ini. Dan di bawahnya ada 5 komandan agung surga penguasa sejati yang telah mencapai kesempurnaan. Di bawah para panglima besar, para tokoh dikdaya surga berdaulat sejati semuanya setingkat komandan. Setiap orang memiliki token yang sesuai. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengeluarkan tanda komandan yang agung. Kejutan di hati Xiao San bisa dibayangkan. Hanya ada 5 token ini. Terlebih lagi, pemegangnya semuanya merupakan pusat kekuatan surga berdaulat sejati yang telah mencapai kesempurnaan. Dari mana Ye Yuan mendapatkannya? Kaisar dan Fei menganugerahkan tanda komandan agung dan membiarkan aku memimpin divisi alkemis surgawi pasukan front utara. Komandan Xiao, aku bertanya-tanya apakah Ye ini punya wewenang untuk ikut campur dalam urusan pasukan ini. Ye Yuan memandang Xiao San dan mengatakannya kata demi kata. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Sementara itu, pupil mata Xiao San mengerut, matanya terlihat heran. Token Komandan Agung ini sebenarnya diberikan secara pribadi oleh Kaisar dan Fei. Kaisar dan Fei adalah panglima tertinggi medan perang front utara dalam arti sebenarnya. Biasanya, gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan dirahasiakan. Pertarungan pasukan surga berdaulat suci sebenarnya juga terjadi di pinggiran luar. Wilayah inti sebenarnya adalah pertempuran besar dari pusat kekuatan tingkat kaisar ini. Pertarungan tingkat itu bisa dikatakan mengejutkan langit dan mengejutkan bumi. Secara logika, Panglima tertinggi Ming Yi sendiri sudah memiliki kualifikasi untuk menganugerahkan komandan hebat. Namun divisi alkemis surgawi tidak memiliki komandan agung. Xiao San selalu yang bertanggung jawab atas hal itu. Kekuatan Xiao San kurang, dan dia juga tidak bisa menjadi komandan agung. Namun siapa sangka bahwa Kaisar dan Fei sebenarnya secara pribadi ikut campur dalam urusan ketentaraan dan menganugerahkan tanda komandan agung kepada Ye Yuan. Bukankah ini berarti Ye Yuan langsung menjadi atasannya, Xiao San? Hal semacam ini terlalu lucu. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar menjadi atasan langsungnya, seorang alkemis surgawi kelas 6. Tapi, sesuatu yang secara pribadi menjadi perhatian Kaisar dan Fei, siapa yang bisa membantahnya? Orang-orang seperti Xiao San dan Dao Chen selalu mempertanyakan identitas Ye Yuan sebelumnya. Sekarang,
Itu bagus. Ye Yuan tidak hanya menjadi anggota tentara, tapi dia bahkan menjadi komandan besar divisi alkemis surgawi pasukan front utara. Bisakah dia tidak ikut campur? Dia bisa ikut campur dengan baik. Komandan Agung Divisi Alkemis Surgawi sangat baik dalam memimpin semua alkemis surgawi yang hadir, termasuk Xiao San. Itu sungguh tepat. Sebenarnya, penangkapan Zhao Chen oleh Xiao San agak tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun, Zhao Chen bukanlah bawahan langsungnya. Tapi murid-murid sekte pengobatan ekstrim sudah terbiasa mendominasi. Ditambah dengan status Xiao San sebagai komandan, dia adalah komandan Agung Divisi Alkemis Surgawi dalam praktiknya. Bahkan atasan Zhao Chen pun tidak akan menjadi perantara baginya juga. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Jika Komandan Xiao ragu, kamu dapat pergi dan bertanya kepada Panglima tertinggi Ming Yi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tidak dibutuhkan. Token ini tidak bisa dipalsukan. Xiao San berkata dengan suara serius. Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Sebagai salah satu alkemis surgawi kelas 6 dari sekte pengobatan ekstrim, statusnya di ketentaraan sangat dihormati. Bahkan pusat kekuatan surga berdaulat sejati pun harus meminta bantuannya juga. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedang ditekan oleh alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana mungkin dia tidak murung? Ye Yuan tentu saja tidak peduli dengan sikap Xiao San. Dia berkata dengan enteng, kalau begitu, bisakah Komandan Agung ini ikut campur dalam urusan ketentaraan? Kamu bisa, Xiao San berkata dengan suara teredam. Tapi kata-kata ini seperti sambaran petir ketika mendarat di telinga Zhang Xiu, langsung membuatnya takjub. Apa maksudnya ini? Tidak peduli padanya lagi, bahwa Ye Yuan memangku jabatan resmi baru, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menanggung beban terbesar. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena aku bisa ikut campur, maka Komandan Agung ini akan mengatakan beberapa patah kata lagi di sini. Di pasukan ini, saudara-saudara dari sekte dan faksi mungkin bukan minoritas. Sekte tingkat hegemon di benua surga satu ini juga bukan hanya sekte pengobatan ekstrim saja yang berkuasa. Sekte pengobatan ekstrim memang telah memberikan kontribusi besar dalam melawan ras darah, tapi saudara mana yang bertempur di medan perang yang tidak mendapat pujian? Sekte tingkat hegemon lainnya tidak punya pujian. Ataukah surga penguasa suci yang berasal dari sekte tingkat hegemon memiliki status lebih tinggi daripada sekte kecil itu? Kalau begitu, pihak kita sudah membentuk faksi. Bagaimana perang ini akan tetap terjadi? Setelah masuk tentara, semua orang adalah saudara sesama perwira. Alkemis surgawi juga merupakan anggota tentara. Setiap orang memiliki orang tua dan dibesarkan oleh mereka. Siapa yang lebih berharga dari yang lain? Kamu seorang surga penguasa suci, tapi bukankah dia juga surga penguasa suci? Jika kamu mempunyai kemampuan, cobalah menerobos ke surga penguasa sejati. Dengan kekalahan tentara kali ini, sekte pengobatan ekstrim tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Tidak ada yang menyelidiki kalian justru karena sekte pengobatan ekstrim telah memberikan kontribusi besar. Tapi melakukan kesalahan berarti melakukan kesalahan. Kita tidak bisa membicarakannya. Beberapa dari kalian melakukan kesalahan, dan itu harus dihukum dengan hukum militer. Xiao San, lalu bagaimana kamu akan ditangani karena membantahku, Komandan Agung ini? Dao Chen, kamu hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana kamu harus ditangani karena membalas perkataanku, Komandan Agung ini? Wajah Xiao San menjadi hitam, dan dia langsung tercekik hingga tidak dapat berbicara. Kamu benar-benar menyelinap menyerangku. Jelas sudah lama memiliki token Komandan Agung, tetapi kamu tidak mengeluarkannya. Adapun Dao Chen, wajahnya bahkan menjadi pucat. Sebenarnya, bukan Ye Yuan yang menyergapnya. Setelah keluar dari Dan Fei di sana, Ming Yi masih memiliki urusan militer penting untuk didiskusikan, jadi dia tetap tinggal dan dengan santai menginstruksikan bawahannya untuk membawa Ye Yuan untuk mendiagnosis dan merawat para prajurit. Ye Yuan juga bukan orang yang suka pamer. Dia tentu saja tidak akan mengeluarkan token Komandan Agungnya. Jika bukan karena sekte pengobatan ekstrim yang menekan orang terlalu jauh, dia benar-benar tidak akan peduli untuk mengeluarkan token Komandan Agung. Sudah menghancurkanmu di alchemy Dao. Untuk apa aku masih memerlukan token Komandan Agung? Biarkan dia pergi. Ye Yuan berkata kepada dua tentara yang bertugas dengan dingin. Kedua tentara yang bertugas tidak tahu harus berbuat apa dan melihat ke arah Xiao San. Xiao San melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka melepaskannya. Baru pada saat itulah mereka bersikap seolah-olah mereka diberi amnesti.
Sangat tidak nyaman terjebak di antara Komandan Agung dan Komandan biasa. Ketika Zhao Chen dibebaskan, kedua matanya memancarkan cahaya. Dia juga tidak menyangka bahwa Tuan Ye benar-benar melakukan pembalikan yang tidak terduga, menamparkan wajah murid-murid sekte pengobatan ekstrim dengan keras. Kenyataannya, setelah kembali dari kekalahan besar kali ini, mereka benar-benar merasa sangat dirugikan. Itu jelas merupakan bencana yang disebabkan oleh manusia, tetapi mereka tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Prestise sekte pengobatan ekstrim di hati mereka langsung jatuh ke titik terendah. Sekarang, Ye Yuan mengatakannya di depan semua orang, mereka merasa jauh lebih terbebaskan. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak dengan dingin, "Zhao Chen, tangkap Zhang Xiu untukku." Seluruh tubuh Zhao Chen gemetar, segera melangkah maju dan menangkap Zhang Xiu. Zhang Xiu berteriak, "Paman bela diri Xiao San, selamatkan aku." Xiao San memasang wajah cemberut saat dia berkata dengan suara dingin, "Komandan Agung, apakah kamu benar-benar harus melakukan ini? Wajah sekte pengobatan ekstrimku tidak mudah untuk ditampar. Kamu baru saja tiba dan mungkin belum mengetahuinya. Di antara pusat kekuatan Kaisar Surga Luas yang datang kali ini, ada juga leluhur sekte pengobatan ekstrim milikku. Tentu saja, para tokoh dikdaya Kaisar Surga Luas bukan hanya Dan Fei saja. Hanya saja dia yang terkuat." Namun, Ye Yuan tidak mempercayainya dan hanya berkata dengan dingin, "Perintah militer tidak bisa dilanggar. Hari ini, jika aku tidak membunuh orang, kalian tidak akan tahu betapa berharganya kehidupan manusia. Rekan kita bukan untuk digunakan orang sebagai eksperimen. Zhao Chen, seret dia keluar dan bunuh dia." Zhang Xiu mati. Seluruh pasukan kaget. Tak seorang pun menyangka bahwa murid terbaik dari sekte pengobatan ekstrim akan dijatuhi hukuman mati seperti ini. Tanpa diduga, tapi juga masuk akal, tepuk tangan terus-menerus. Kekalahan besar tidak bisa disalahkan pada pertarungan tersebut. Kekalahan itu terlalu menyedihkan. Jelas sekali sekte pengobatan ekstrimlah yang menyebabkan kekalahan tersebut, namun pada akhirnya, mereka tidak dapat berbuat apapun terhadap mereka. Pasukan Surga Satu membutuhkan jalan keluar bantuan. Dan Zhang Xiu memainkan peran ini dengan sangat terhormat. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim akhirnya mendapat balasannya. Terasa luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa Ye Yuan, seorang alkemis surgawi kelas 5, benar-benar bisa menjadi Komandan Agung. Aku merasa bahwa dia sengaja membantu kita melampiaskan rasa frustrasi ini. Hahaha, kebetulan sekali. Aku pikir juga begitu. Dengan banyaknya saudara kita yang meninggal, hak apa yang mereka miliki agar mereka baik-baik saja? Murid-murid sekte pengobatan ekstrim biasanya bersikap menyendiri seolah-olah mereka berdiri tinggi di atas massa. Aku sudah lama menganggapnya tidak enak dipandang. Memang benar sekte pengobatan ekstrim adalah pilar yang menopang langit. Namun hal ini juga mengembangkan kepribadian dominan para murid sekte pengobatan ekstrim. Sekalipun mereka adalah surga berdaulat suci, mereka juga menjauhkan diri dari orang banyak. Di mata mereka, prajurit biasa sama sekali tidak layak disebut sama dengan mereka. Oleh karena itu, orang-orang di tentara yang tidak senang dengan mereka bukanlah minoritas. Hanya saja mereka berani marah tapi tidak berani bicara. Lagi pula, ketika mereka terluka, mereka masih membutuhkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim untuk mengobati mereka. Setelah menghukum mati Zhang Xiu, Xiao San menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Semua orang tahu bahwa kontes tingkat yang lebih tinggi akan segera dimulai. Pada pertempuran front utara kali ini, sekte pengobatan ekstrim mengirim leluhurnya juga. Membunuh orang-orang dari sekte pengobatan ekstrim sama dengan menamparkan wajah mereka. Bagaimana mereka bisa mengabaikan masalah ini? Kemarahan seorang tokoh dikdaya tingkat kaisar tidak bisa ditanggung oleh surga penguasa suci yang sangat kecil. Di mata para tokoh dikdaya tingkat kaisar, Ye Yuan, sang komandan agung, tidak memiliki bobot sama sekali. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim bahkan mencibir dalam hati mereka. Apakah menurutmu dengan menjadi seorang komandan agung, kamu dapat menggunakan arahan yang dibuat-buat untuk memerintah orang-orang dan mengabaikan sekte pengobatan ekstrimku? Menggelikan. Panglima besar, tunggu saja untuk menerima murka leluhur kami. Ketika mendengar berita Zhang Xiu dijatuhi hukuman mati, Ming Yi sedang mendiskusikan urusan militer dengan Kaisar Dan Fei. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, "Anak ini, apakah dia gila? Ini baru beberapa hari, dan dia menyebabkan masalah besar. Ketika Kaisar Zuo Chen mengetahui berita ini, dia pasti akan sangat marah. Tuan Kaisar, mohon cepat dan batalkan perintahmu."
Sebaliknya, jika hal itu menyebabkan ketidakbahagiaan antar kaisar, itu akan menjadi masalah besar. Tapi reaksi Dan Fei tidak sekuat reaksi Ming Yi. Sebaliknya, sudut mulutnya malah menunjukkan sedikit senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menunjuk ke Ming Yi saat dia berkata sambil tersenyum, hanya masalah kecil. Ming Yi tersenyum pahit dan berkata, Tuan Kaisar, ini bukan masalah kecil. Tapi Dan Fei berkata dengan senyuman palsu, apakah kamu merasa Ye Yuan melakukan kesalahan dalam masalah ini? Ming Yi berkata tanpa ragu sedikit pun, tentu saja dia salah. Sekte pengobatan ekstrim adalah pilar yang menopang langit. Bagaimana salah satu dari mereka bisa dibunuh dengan mudah? Terlebih lagi, bahkan ada leluhur Zuo Chen yang berdiri di belakang mereka. Awalnya, membiarkan dia menjadi komandan hebat, Xiao San akan melakukannya pasti tidak yakin. Sekarang, bukankah hal itu meninggalkan lebih banyak lagi pegangan untuk bergosip? Tapi Dan Fei tersenyum penuh arti dan berkata, Ming Yi, kamu tidak melihatnya sedalam Ye Yuan. Ming Yi terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Kaisar, mohon klarifikasi. Dia tahu bahwa dia mungkin mengabaikan beberapa aspek. Dan Fei tersenyum dan berkata, kamu salah. Bukan saja masalah ini tidak akan membuat Zuo Chen tidak senang, dia malah akan berterima kasih pada Ye Yuan. Ye Yuan, komandan agung ini, juga telah sepenuhnya memantapkan posisinya melalui masalah ini. Selain itu, dia bahkan akan mendapatkan cinta dan rasa hormat dari seluruh tentara. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, bocah ini akan memberikan kejutan besar pada kursi ini. Dan Fei mengelus jenggotnya dan tersenyum, jelas sangat puas dengan Ye Yuan. Ming Yi linglung setelah mendengarkan, tidak tahu apa artinya sama sekali. Ketika Dan Fei melihat bahwa dia masih tidak mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ming Yi terkejut di dalam hatinya, apakah Tuan Kaisar tidak puas denganku? Kekalahan dalam pertempuran besar ini sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan metode penindasan roh sejati dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Setelah kembali, sepertinya semua orang sudah melupakan hal ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang berani menyebutkan ini. Bagaimana bisa raksasa kolosal seperti Sekte Pengobatan Ekstrim apa yang bisa diguncang oleh pasukan kecil surga penguasa suci? Tetapi, jika para prajurit tidak mengatakannya, apakah itu berarti mereka benar-benar tidak memiliki kebencian di hati mereka? Tentu saja, kekalahan besar kali ini hampir menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, dan itu sepenuhnya disebabkan oleh Sekte Pengobatan Ekstrim. Intinya adalah sebelum pertempuran besar, Ye Yuan bahkan menghangatkan murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim bahwa ada masalah dengan metode penindasan ini. Kebencian di hati para prajurit sepertinya sudah membumbung tinggi. Dan bagusnya saat ini, Ye Yuan membunuh murid Sekte Pengobatan Ekstrim. Menurutmu apa yang akan dipikirkan para prajurit itu? Dan Fei menjelaskan dengan terampil dan sabar. Ming Yi tercengang mendengarkan. Tapi Kaisar Zuo Chen di sana. Hahaha, Zuo Chen orang tua ini, dia memahaminya di dalam hatinya. Dia tidak hanya mengerti, tapi sebenarnya hatinya juga sangat cemas. Pusat kekuatan alam Kaisar secara alami dapat mengabaikan pemikiran surga penguasa suci. Namun kegagalan kali ini juga menjadi pukulan telak bagi Sekte Pengobatan Ekstrim. Itu bahkan mempengaruhi status mereka di aliansi Surga Satu. Pada saat ini, sangatlah penting apakah para prajurit tunduk dengan sepenuh hati atau tidak. Di front selatan, tidak banyak terjadi perang akhir-akhir ini. Masih ada peluang untuk memperbaikinya. Namun front utara di sini telah mengalami kekalahan besar. Jadi bagaimana reputasi Sekte Pengobatan Ekstrim dapat dipulihkan? Zhang Xiu hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Kematiannya tidak akan berpengaruh banyak, tapi hal itu memberikan jalan keluar yang besar bagi para prajurit. Para prajurit memahami di dalam hati mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Sekte Pengobatan Ekstrim. Tapi mereka bisa membayangkan Zhang Xiu sebagai Sekte Pengobatan Ekstrim dan menyalahkannya dengan getir. Setelah kejadian ini, murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim akan melakukan yang terbaik untuk merawat yang terluka di masa depan, dan bahkan memberantas racun korupsi darah di bawah kepemimpinan Ye Yuan. Reputasi Sekte Pengobatan Ekstrim tidak hanya tidak akan rusak, tetapi juga akan membuat prestise mereka meningkat seperti matahari siang sebagai gantinya. Tidak peduli betapa hebatnya Ye Yuan, dia hanyalah satu orang. Masih membutuhkan murid-murid Sekte Pengobatan Ekstrim untuk benar-benar menyelamatkan orang Kan.
Kematian alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil dapat meminimalkan dampak negatif dari kekalahan ini. Apakah menurutmu Zuo Chen orang tua itu harus berterima kasih kepada Ye Yuan atau tidak? Dia tidak hanya tidak akan melakukan apapun pada Ye Yuan, tapi dia juga akan mengakui status Ye Yuan sebagai Komandan Agung. Milik Ye Yuan posisi Komandan Agung bisa dianggap aman. Berbicara sampai di sini, dan Fei bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah ini adalah karya agungnya sendiri. Dia juga benar-benar takjub dengan sapuan kuas Ye Yuan yang cerdik. Langkah ini bahkan lebih menakjubkan daripada dia mengeksekusi Xuanji 9 daun. Itu benar-benar menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha. Ming Yi, yang berada di sampingnya, sudah lama tercengang mendengarkan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kematian seorang alkemis surgawi kelas 5 sebenarnya berimplikasi pada situasi rumit seperti itu. Ye Yuan yang kecil ternyata bisa melihat keseluruhan situasi dengan begitu tajam. Ini tidak mungkin, Tuan Kaisar. Keberuntungannya juga terlalu bagus kan? Ming Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Keberuntungan. Dan Fei melanjutkan dan berkata, ini bukan keberuntungan. Anak laki-laki ini melihat segala sesuatu dengan jelas seperti melihat api yang berkobar, melihat dunia dengan jelas, dan memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Dia benar-benar bakat yang mencengangkan dunia. Hal ini terlihat seperti perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Namun kenyataannya, situasi yang dihasilkan dari kemajuannya secara bertahap dan memperkuat dirinya di setiap langkah. Setiap langkah tampaknya sangat kebetulan, tetapi ketika begitu banyak kebetulan terjadi bersamaan, itu bukan lagi suatu kebetulan. Di lain tempat, leluhur, Ye Yuan, anak ini terlalu menindas orang. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar berani mengambil alih keagungan harimau dan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim kita. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, bagaimana sekte pengobatan ekstrim kita masih punya wajah untuk terus bertahan? Aliansi Surga 1. Di hadapan Kaisar Zuo Chen, Xiao San tidak bisa menghentikan amarahnya. Seberapa terhormatkah sekte pengobatan ekstrim, dan seberapa muliakah murid-murid mereka? Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar menunggangi kepala mereka. Jika hal ini bisa ditanggung, apalagi yang tidak bisa dilakukan? Tapi, betapapun marahnya Xiao San, Zuo Chen tampak sangat tenang. Hanya ini, aku mendapatkannya, Zuo Chen berkata dengan dingin. Xiao San tercengang. Reaksi macam apa ini, leluhur? Lalu Ye Yuan. Atur murid-murid kita dengan benar. Mereka semua harus mematuhi perintah Ye Yuan. Ini adalah tentara. Dia adalah komandan divisi alkemis surgawi. Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu harus mematuhi perintahnya. Zuo Chen masih berkata dengan tenang. Xiao San agak meragukan telinganya. Apakah dia salah dengar? Leluhur Zuo Chen adalah tokoh dikdaya Kaisar Surga Luas dari sekte pengobatan ekstrim. Dia sebenarnya ingin orang-orang sektenya mematuhi perintah alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah murid sekte pengobatan ekstrim kita mati sia-sia begitu saja? Xiao San berkata dengan enggan. Zuo Chen berkata, bagaimana bisa sia-sia? Kematian Zhang Xiu sungguh terhormat. Ini adalah kematian yang layak. Kirimkan perintah ketiga pasukan. Zhang Xiu memperlakukan orang lain dengan hina, menentang atasannya, dan bertindak tanpa mempedulikan kehidupan manusia. Dia harus dihukum atas kejahatannya. Ye Yuan telah memberikannya pahala yang luar biasa, bakat jalur alkimianya luar biasa. Kursi ini akan menjadikannya sebagai murid pribadi. Hari ketika Perang Front Utara berhasil diselesaikan, kursi ini akan secara resmi menerimanya sebagai murid. Xiao San benar-benar tercengang. Otaknya seperti tidak mampu berpikir lagi. Kata-kata Kaisar Zuo Chen mengejutkannya hingga linglung. Ye Yuan membunuh murid dari sekte pengobatan ekstrim. Leluhur tidak membela dia. Dia bahkan bilang dibunuh dengan baik. Tidak, ini bukan poin utamanya. Murid pribadi. Kaisar Zuo Chen sebenarnya akan menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi. Ini terlalu keterlaluan. Kaisar Zuo Chen adalah leluhur Kaisar Surga Luas. Dia benar-benar secara pribadi maju untuk mengambil surga penguasa suci kecil yang lemah sebagai murid pribadi. Hal semacam ini bahkan lebih mengejutkan daripada matahari terbit dari barat. Apakah semua pusat kekuatan Kaisar ini gila? Ye Yuan akan menjadi paman bela dirinya dengan sedikit goyangan tubuhnya. Itu terlalu tidak masuk akal. Anak kecil dari pedesaan sebenarnya menjadi paman bela diri kecilnya.
Xiao San tiba-tiba merasa dunia ini terlalu gila. Dia tidak tahu bagaimana dia pergi. Seluruh kepalanya pusing. Zuo Chen, pusat kekuatan tingkat ini, sangat enggan untuk menjelaskan apapun kepada Xiao San. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya sendiri. Kekuatan Mingyi setara, dengan setengah kaki melangkah ke pintu alam kaisar. Itu sebabnya dia akan diperlakukan berbeda oleh Dan Fei. Adapun dia, Xiao San, dia belum cukup berkualitas. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu fantastis dan tidak terpikirkan. Pertama, Kaisar Dan Fei secara pribadi mengakui bahwa Ye Yuan adalah komandan divisi alkemis surgawi. Setelah itu, leluhur sekte pengobatan ekstrim, Kaisar Zuo Chen, sebenarnya akan menerima Ye Yuan sebagai murid pribadinya. Dua kaisar tertinggi benar-benar menunjukkan dukungan kepada surga penguasa suci yang sangat kecil pada saat yang sama. Posisi Komandan Agung sudah sangat dihormati sejak awal. Kini, Ye Yuan menjadi murid Kaisar Zuo Chen. Ini bahkan lebih mengerikan lagi. Mengabaikan hal lain, hanya berdasarkan senioritas Ye Yuan bisa membuat orang takut sampai mati. Kita harus tahu, di sekte pengobatan ekstrim, bahkan jika tokoh dikdaya Kaisar Cloud Heaven melihat Zuo Chen, mereka juga harus memanggil paman bela diri dengan hormat. Kekuatan Zuo Chen juga merupakan eksistensi ekstrim di antara seluruh kaisar surga luas. Statusnya di sekte pengobatan ekstrim juga sangat tinggi. Entah berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya tetapi tidak bisa. Di antara mereka bahkan termasuk beberapa tokoh dikdaya Kaisar Awan Surga. Tidak mengherankan, seluruh pasukan front utara kembali tercengang. Mengenai Kaisar Zuo Chen yang menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi, masalah ini terlalu sensasional. Di seluruh perkemahan tentara, terjadi diskusi di mana-mana. Gila, benar-benar gila. Aku bahkan mengira Kaisar Zuo Chen akan menjadi sangat marah kali ini dan bahkan berselisih dengan Kaisar Dan Fei. Siapa yang tahu bukan saja dia tidak melakukannya, dia sebenarnya akan menerima Ye Yuan sebagai murid pribadinya. Permainan yang ajaib. Komandan Agung Ye Yuan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim. Leluhur sekte pengobatan ekstrim tidak hanya tidak menyalahkannya, tapi dia juga akan menerimanya sebagai murid. Sepertinya sekte pengobatan ekstrim juga tidak semuanya sombong dan mendominasi. Orang-orang hebat di atas segalanya memiliki mata yang tajam. Komandan Agung Ye Yuan adalah dermawan kita. Kami juga merasa terhormat dia bisa terbang ke langit dalam satu lompatan. Di luar keterkejutannya, banyak orang yang berbahagia untuk Ye Yuan. Efek sensasional dari kejadian ini menghapus kabut kekalahan sebelumnya. Kecintaan terhadap rumah bahkan meluas hingga burung gagak yang hinggap di atap. Ketidaksukaan banyak tentara terhadap sekte pengobatan ekstrim juga berkurang seminimal mungkin. Ketika Kaisar Dan Fei mendengar berita ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, lalu langsung tertawa ketika dia berkata, bocah tua Zuo Chen memang sangat cerdik seperti biasanya. Gerakan mendorong perahu mengikuti arus ini digunakan dengan sangat cemerlang hingga maksimal. Mingyi tersenyum pahit dan berkata, siapa yang mengira bahwa surga penguasa suci yang sangat kecil tiba-tiba menjadi sosok yang populer di pasukan front utara. Saat aku melihat anak ini, aku bahkan harus memanggil paman bela diri. Bagaimana aku bisa tetap menjadi panglima tertinggi? Dan Fei juga tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, menarik. Menarik, Zuo Chen, benda tua ini tidak pernah mengikuti pola tertentu. Itu yang paling dikagumi kursi ini. Namun, langkah kali ini benar-benar mengejutkanku. Tapi sekali lagi, Ye Yuan memang merupakan bibit bagus yang sulit ditemukan. Sayang sekali, dia adalah seorang kultivator divergen. Kata-kata itu membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Yuan adalah bibit yang bagus? Namun nasib para kultivator yang berbeda tidak bergantung pada mereka. Sejak dahulu kala, ada berapa banyak kultivator yang berbeda. Mereka yang mampu mengolah alam kaisar bagaikan bulu burung phoenix dan tanduk kilin, sangat langka. Mereka yang bisa berkultivasi hingga menjadi kaisar surga luas bisa dihitung dengan satu jari. Apa artinya gagal mencapainya? Kematian. Mati di bawah kesengsaraan Dao. Berhasil atau mati saat mencoba. Ketika Ye Yuan sendiri mendengar berita ini, dia juga terlihat tidak masuk akal. Dia bahkan belum pernah melihat Kaisar Zuo Chen sebelumnya, dan pihak lain benar-benar akan menerimanya sebagai murid pribadi. Tapi, setelah memikirkannya, dia memahami pikiran Zuo Chen. Namun, setelah memikirkannya, dia memahami pemikiran Zuo Chen. Langkah ini memiliki makna luar biasa. Memang,
Para pemain besar ini beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan. Tidak ada dari mereka yang sederhana. Dia menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar, dan pihak lain memanfaatkan tren yang menguntungkan. Dia akan menjadi murid orang lain. Tidak ada yang datang untuk menanyakan pemikirannya. Mungkin dia akan menolak. Baiklah, sebenarnya Ye Yuan sendiri juga cukup terharu. Tidak peduli apapun, sekte pengobatan ekstrim adalah sekte jalur alkimia terkuat di surga lengkap giok cerah besar, bukan salah satunya. Mampu menjadi murid sekte pengobatan ekstrim, tidak ada yang bisa menolaknya. Terlebih lagi, gurunya bahkan adalah seorang alkemis surgawi kelas 8 di alam kaisar surga luas. Sehubungan dengan Xiao San dan yang lainnya, Ye Yuan meremehkan mereka. Ye Yuan sangat menghargai dirinya sendiri, tapi dia tidak mengabaikan besarnya langit dan bumi. Di hadapan alkemis surgawi kelas 8, dia hanyalah seekor semut. Selain itu, Ye Yuan juga tahu bahwa orang seperti Xiao San bukanlah orang kelas atas di sekte pengobatan ekstrim. Para elit sejati semuanya berada di front selatan. Perang di front utara terlalu mendadak. Murid elit yang sebenarnya tidak dapat dipindahkan untuk sementara waktu. Kita harus tahu, saat itu, putra suci aliansi Pil, Chang Yongning, secara praktis memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dan dia hanyalah seorang murid yang diajar oleh anak terlantar dari sekte pengobatan ekstrim, Li Changsheng. Melihat macan tutul melalui tabung dan hanya melihat satu titik, sekilas kekuatan sekte pengobatan ekstrim terlihat jelas. Oleh karena itu, menjadi murid alkemis surgawi kelas 8, Ye Yuan sebenarnya tidak menolaknya. Masalah mendesak yang ada bukanlah mengakui dia sebagai seorang master tetapi untuk benar-benar menyelesaikan bahaya kerusakan darah. Benar saja, acara-acara berikutnya berjalan lebih lancar. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim menjadi sangat hormat dan patuh di hadapan Ye Yuan. Tidak ada lagi yang berani menentang Ye Yuan. Kata-kata Ye Yuan, Komandan Agung ini, juga benar-benar membawa beban 9 tripod. Di bawah ajaran Ye Yuan, Suanji 9 Daun dan yang lainnya segera memahami racun korupsi darah dan secara resmi mulai mengambil alih pemberantasan racun korupsi darah. Meski efek pengobatan mereka jauh lebih rendah daripada pengobatan Ye Yuan, itu saja tidak cukup. Ye Yuan menangani kelompok orang yang paling sulit. Risiko yang tersisa juga menjadi jauh lebih kecil. Namun, murid-murid sekte pengobatan ekstrim juga sangat mematuhi aturan yang ditetapkan Ye Yuan. Tanpa keyakinan penuh, mereka tidak akan sembarangan melakukan aku bocah tur pada prajurit tersebut. Saat ini, tentu saja tidak ada orang yang berani membalas lagi. Di dalam aula besar, lebih dari 10 pusat kekuatan alam kaisar semuanya menggunakan tatapan aneh untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu harus tahu, begitu pusat kekuatan alam kaisar dari ras darah benar-benar bergerak, kamu pasti akan mati tanpa keraguan. Kaisar dan Fei memandang Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka tidak akan bergerak. Bagi ras darah, hal yang paling mendesak bukanlah membantai umat manusia tetapi menjaga jalur spasial. Tidak peduli apakah itu pusat kekuatan alam kaisar atau pasukan di bawah alam kaisar, jumlah mereka tidak dapat menandingi kita. Di bawah. Dalam keadaan seperti ini, risiko mengambil tindakan melawanku terlalu besar. Jika kalian semua mengambil kesempatan untuk menyerang lorong spasial secara diam-diam, mereka akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Tentu saja, jika mereka benar-benar berani mengirim orang untuk berurusan denganku, Tuan Kaisar dapat mengubah tipu muslihat itu menjadi nyata dan menyerang lorong spasial secara diam-diam. Ras darah memiliki 10 pusat kekuatan alam kaisar saat ini, bahkan jika mereka mengirim yang terlemah untuk datang dan berurusan dengan kita, peluang Anda untuk menang kemungkinan besar akan meningkat. Meningkat secara signifikan juga. Tatapan Kaisar dan Fei berbinar saat dia berkata, dengan cara ini, kamu pasti akan menghadapi kematian. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, kesampingkan kemungkinan hal seperti itu terjadi sangat kecil, bahkan jika itu benar-benar terjadi, saudara-saudara yang lain rela mati demi surga satu. Jadi kenapa aku tidak? Apakah Ye ini tidak rela mati juga? Beberapa hari ini, Ye Yuan mendengar terlalu banyak cerita yang mengharukan ketika merawat orang-orang yang terluka. Meskipun penghalang surga absolut hampir tidak berhasil menghentikan ras darah, semua orang memahami bahwa penghalang surga absolut pada akhirnya akan ditembus suatu hari nanti. Semakin mendekati kondisi hidup dan mati seperti ini, semakin banyak cerita menyentuh yang muncul. Seperti seorang komandan kompi bernama Shen Xiang,
keluarganya yang berjumlah hampir 100 orang semuanya tewas dalam dinas. Saat itu, Shen Xiang masih muda, hanya stratum surgawi luhur besar. Dia menyaksikan generasi ayahnya dan leluhurnya mati di medan perang dengan matanya sendiri. Perasaan tidak berdaya merasuki di mana-mana. Aliansi Surga Satu awalnya berencana membiarkan Shen Xiang tetap berada di belakang untuk menampilkan satu-satunya garis keturunan keluarga Shen. Namun, setelah kekuatannya mencapai surga penguasa suci, dia bergabung dengan pasukan Surga Satu tanpa ragu-ragu dan menjadi seorang pejuang. Kali ini, dia juga terkena racun korupsi darah dan sekarat karena luka berat. Tapi dia tidak memiliki penyesalan apapun di wajahnya. Dia dengan bangga mengatakan bahwa dia membunuh 10 ras darah. Kita tidak boleh melihat bagaimana jumlahnya hanya 10 orang. Ini merupakan rekor yang luar biasa. Ras darah terlalu sulit untuk dibunuh. Contoh lainnya adalah Sekte Bulan Cermin di Tanah Suci tingkat hegemon, mereka memiliki pilihan surga yang tiada taranya, Si plus Kyuyang, yang pernah muncul sebelumnya. Pilihan surga ini bisa dikatakan tak terkalahkan di peringkat yang sama. Kita harus tahu, dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan pada level yang sama di seluruh surga lengkap giok cerah besar, bibit unggul ini, betapa gemilangnya dia. Namun kemudian dia memimpin pasukan yang terdiri lebih dari 100 orang dan bertugas melindungi unit luka untuk dievakuasi. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar masuk ke dalam penyergapan ras darah? Ada 3.000 orang di divisi ras darah ini. Terlebih lagi, itu adalah tim elit dari ras darah, masing-masing dari mereka sangat kuat. Selain itu, bahkan ada pusat kekuatan surga penguasa sejati di dalam tim. Untuk menutupi lukanya untuk dievakuasi, Si plus Kyuyang memimpin pasukan yang terdiri dari 100 orang ini untuk bertarung sampai mati. Pada akhirnya, pasukan yang terdiri dari 100 orang ini, mereka semua terbunuh. Namun Si plus Kyuyang melawan 3 surga berdaulat sejati seorang diri dan membunuh 2 di antara mereka. Divisi tentara ras darah ini menderita lebih dari setengah korban. Bagi aliansi Surga Satu, hal ini merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dia bertarung sendirian melawan 3 surga penguasa sejati. Apakah dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri? Dia tidak melakukannya. Dengan kata lain, pentingnya kelangsungan hidupnya lebih penting daripada pasukan yang terdiri dari 100 orang dan semua yang terluka. Ini adalah seorang super jenius yang terkenal memiliki potensi mencapai alam hegemon. Tapi dia tidak melakukannya. Satu demi satu, cerita seperti ini, jumlahnya terlalu banyak. Meskipun Ye Yuan telah mengalami terlalu banyak pengalaman, dia juga terkadang tanpa sadar menitikkan air mata. Dia adalah orang luar, tapi dia juga anggota surga lengkap giok cerah besar, anggota umat manusia. Dalam situasi putus asa seperti ini, dia perlu berkontribusi. Ye Yuan adalah seorang pilihan surga yang tiada taranya, tapi dia tidak pernah menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Orang lain bisa berkontribusi, dia juga bisa. Kenyataannya, dia juga selalu melakukan hal yang sama. Pada saat ini, pusat kekuatan alam kaisar mengejeknya. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di bawah langit? Izinkan aku memberitahumu, pusat kekuatan muda dalam ras darah bahkan lebih kuat dari aliansi Surga Satu. Menurut yang ku ketahui, ada 3 di antara 100 penguasa suci. Kali ini anak laki-laki datang dengan pasukan mereka, Yan Meng, Wu Sang, dan Yuan Zheng. Hanya berdasarkan kalian berlima, kalian akan menantang ras darah. Lalu bisakah kita, Kaisar Alam ini, tidur nyenyak di masa depan? Ini adalah pusat kekuatan Kaisar Awan Surga bernama Wei Liang, tapi dia berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Sehubungan dengan Zuo Chen yang menerima Ye Yuan sebagai muridnya, dia sangat tidak senang dengan hal itu. Yang paling penting adalah Zhang Xiu, yang dijatuhi hukuman mati oleh Ye Yuan, adalah cucunya. Awalnya, dia siap menghadapi Ye Yuan. Siapa sangka Zuo Chen justru ikut campur secara terang-terangan. Tak berdaya, dia hanya bisa menghentikan segala aktivitasnya. Sekarang, dia semakin kesal dengan perilaku arogan Ye Yuan. 100 putra surga penguasa suci. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Yi menjelaskan, dalam ras darah, setiap wilayah akan memiliki peringkat. 100 putra penguasa suci adalah 100 orang terkuat di surga penguasa suci ras darah. Masing-masing dari mereka adalah pilihan surga yang tiada taranya. Kekuatan garis keturunan mereka sangat kuat dan pada saat yang sama mereka hampir tak terkalahkan. Peringkat yang sama, dibandingkan dengan para jenius terbaik aliansi kita, mereka satu level lebih kuat. Tentu saja,
Kekuatan semacam ini dibangun atas dasar kemampuan mereka untuk bangkit kembali. Ini juga merupakan keuntungan terbesar dari ras darah. Di peringkat yang sama, meski manusia memiliki kekuatan yang setara dengan ras darah, namun satu pihak tidak takut mati. Dia bahkan bisa hidup kembali setelah kamu membunuhnya. Lalu bagaimana cara bertarungnya? Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa kuatnya kekuatan 100 putra suci. Ye Yuan menjadi jelas. Sambil tersenyum pada Wei Liang, dia berkata, "Pertama, aku tidak disebut anak nakal. Menurut senioritas, kamu harus memanggilku sebagai saudara magang juniormu. Kedua, tidak peduli apapun putra penguasa suci, yang ada hanyalah ayam tanah liat dan anjing pembuat tembikar. Aku benar-benar tidak pernah takut pada siapapun di surga penguasa suci." Wajah Wei Liang menjadi hitam, kata-kata Ye Yuan membantahnya sampai dia tersedak. Surga berdaulat suci sebenarnya memanggilnya saudara. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, tidak tahu besarnya langit dan bumi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kursi ini karena tidak memperingatkanmu saat kamu mati. Wei Liang berkata sambil tertawa dingin. Beberapa hari kemudian, di atas laut, 5 sosok turun dari langit di depan pasukan ras darah. Yang King mengacungkan tombak panjang di tangannya, menunggangi Xiao King dan sangat mendominasi. "Hoi, sampah ras darah, kakek yang ada di sini. Kenapa kamu tidak keluar untuk mati? Aku, Yang King, tak tertandingi di antara para surga penguasa suci. Siapa yang berani keluar dan bertarung dengan kakek Yang King berteriak keras, perasaan tak terkalahkan itu kembali. Tentara ras darah terdiam seperti kematian. Itu bukan karena ketakutan. Itu karena mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengesankan. Untuk berani datang ke pasukan ras darah dan memanggil mereka, tidak ada seorang pun di aliansi surga satu yang memiliki keberanian ini. Yang terpenting, hanya ada 5 orang. Apakah orang-orang ini sudah gila? Bukankah ras darahmu disebut yang terkuat di seluruh langit? Mengapa kalian masing-masing menjadi kucing penakut? Keluarlah jika kalian memiliki kemampuan dan bertarung 1 lawan 1 dengan kakek yang. Kakek yang akan menghadapi 10 orang sendirian. Tidak, 50. Sekelompok orang lemah. Aku sudah ada di depan pintumu, dan kalian semua bahkan tidak punya orang yang berani menjawab tantangan itu. Ras darahmu terus menyebut dirimu kuat setiap hari. Pada akhirnya, 5.000 pasukan dan 2 surga berdaulat sejati benar-benar dibunuh oleh kami berlima sampai kami bisa melewatinya. Lemah. Sungguh terlalu lemah bahkan untuk menahan hembusan angin. Jing Fei juga seseorang yang ingin melihat dunia terjerumus ke dalam kekacauan. Kegiatan provokatif semacam ini sangat memuaskannya. Dia tidak tinggi, tapi dia menganggukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di pinggangnya, bertingkah seperti senior ketika berbicara. Ditambah dengan ekspresi menghinanya, dia benar-benar memiliki penampilan yang membuat orang benci sampai mati. Pertarungan dalam kabut adalah aib bagi ras darah. Banyak tentara ras darah pernah mengalami pertempuran itu. Digoda oleh Jing Fei saat ini, setiap orang menjadi sangat marah. Ditambah dengan kemunculan Yang King yang meminta pemukulan, setiap orang di pasukan ras darah dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mengambil inisiatif untuk meminta untuk bertarung satu demi satu. Tapi, tanpa ada perintah dari atasannya, mereka pun tidak berani melawan secara sembarangan. Di perkemahan ras darah, kemarahan sudah lama meluap. "Panglima Agung, biarkan aku pergi dan bertarung. Aku akan membunuh anak itu dan membalas kebenciannya." Yang berbicara adalah Han Guang. Saat itu, fondasinya telah dipotong oleh Ye Yuan dengan 1 pedang. Hingga saat ini, ia belum sepenuhnya pulih dan hanya memiliki kekuatan dari surga penguasa suci tingkat rendah. Kata-kata Jing Fei seperti tamparan demi tamparan, menamparkan wajahnya. Karena pertarungan saat itu, adalah pasukan yang dia pimpin. Pertarungan saat itu juga merupakan pertarungannya yang paling memalukan. Ekspresi Luo Chuan juga sangat jelek, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka hanya 5 orang tapi berani keluar dari perkemahan dan berani menyerukan pertempuran. Pasti ada tipu muslihat. Terlebih lagi, kamu bukan lawannya. Han Guang ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dalam kondisinya saat ini, dia bukanlah lawan yang bisa menahan 1 pedang pun dari Ye Yuan. Saat pedang Dao Ye Yuan dilepaskan, kemungkinan besar dia sudah lupa untuk bertahan hidup kali ini. Tapi, melihat orang memblokir pintu depan seperti ini, sungguh menyedihkan. Melihat penampilannya, Luo Chuan berkata, tunggu saja. Panglima pasti punya keputusan mengenai masalah ini.
Panglima pasukan ras darah juga merupakan surga penguasa sejati setengah langkah yang disebut roh darah. Tapi dia saat ini melaporkan situasi di sini kepada komandan tertinggi ras darah, Li He. Pembangkit tenaga alam kaisar dari ras darah semuanya berjaga di sekitar lorong spasial dan tidak berani pergi sedikitpun. Tentara ditempatkan di pinggiran luar. Ini adalah strategi pasukan surga satu untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kita tidak boleh tertipu. Kirimkan beberapa surga berdaulat sejati dan bunuh mereka secara langsung. Ingat, mereka bisa membunuh mereka, tapi berhati-hatilah agar tidak terpikat jauh oleh musuh. Lydia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagi mereka, menjaga lorong adalah hal yang paling penting. Untuk membuka jalur spasial ini, ras darah harus membayar mahal. Begitu jalan itu hilang, tidak ada yang bisa menanggung akibat ini. Tingkah laku Ye Yuan dan yang lainnya yang tidak biasa membuat Li He semakin waspada. Beberapa aura kuat muncul dari kubu ras darah. Ye Yuan dan yang lainnya berbalik dan lari. Beberapa dari mereka memahami jarak dengan baik. Tentu saja mustahil untuk menyerahkan diri mereka ke tangan surga penguasa sejati. Ya ampun, kalian sekelompok pengecut, benar-benar menggunakan surga berdaulat sejati untuk menindas kakek Yang. Setelah kakek Yang menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan datang dan membunuh kalian semua sampai kalian kencing di celana. Yang King memarahi dengan kata-kata kasar saat dia berlari. Kembali, khawatir beberapa surga penguasa sejati akan jatuh ke dalam perangkap, roh darah memanggil mereka untuk kembali. Beberapa surga berdaulat sejati hanya bisa kembali ke perkemahan dengan enggan. Tapi mereka baru saja kembali dan 5 orang Ye Yuan kembali lagi. Cucu ras darah, apakah kalian semua hanya menggunakan ranah kultivasi untuk menindas orang? Aku tidak terkalahkan di surga penguasa suci. Kalian bahkan tidak bisa menemukan surga penguasa suci. Banyak omong kosong, jangan bicara tentang ras darah apapun yang nomor 1, ras darah tidak terkalahkan di depan kakek yang di masa depan. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Yang King berteriak sekeras-kerasnya, berteriak tanpa henti. Apapun kata-kata tidak menyenangkan yang ada, dia akan membuangnya, dengan sikap yang sangat tercela. Kemudian, begitu surga penguasa sejati dari ras darah datang, mereka akan segera melarikan diri. Saat ras darah pergi, mereka kembali lagi. Di dalam pasukan ras darah, segera meledak. Terutama pusat kekuatan surga penguasa suci, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, meminta untuk bertarung satu demi satu. Panglima besar, kami benar-benar tidak tahan lagi. Beberapa orang ini menindas ras darahku karena tidak memiliki siapapun. Panglima tertinggi, biarkan aku keluar dan bertarung. Aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Lihat apakah dia masih berani mengatakan sesuatu tentang menjadi tak terkalahkan di peringkat yang sama. Ya, Panglima tertinggi. Bahkan jika kita bukan tandingannya, mustahil bagi 100 putra Raja Suci untuk kalah dari mereka kan. Ayo kita bertarung. Mari kita bertarung. Di kubu ras darah, mereka yang memiliki kekuatan praktis akan mengamuk. Meski kekuatan mereka kurang, mereka juga mengusulkan untuk bertarung. Ras darah selalu memiliki sikap menghancurkan terhadap aliansi surga satu. Bahkan dalam pertempuran front utara ini, mereka juga baru saja merasakan kemenangan besar sebelumnya. Suatu hal yang menyesakkan, mereka benar-benar tidak terbiasa. Setelah beberapa kali, bahkan roh darah, panglima tertinggi ini, tidak dapat menahannya lagi. Bahao, Jin Cheng, beberapa dari kalian para komandan kompi pergi dan hadapi mereka. Tetapi berhati-hatilah, meski orang-orang ini bermulut kotor, kekuatan mereka memang sangat kuat. Jarang sekali mereka menemukan kecocokan di peringkat yang sama. Akhirnya, roh darah masih mengalah. Kenyataannya, ia juga mencapai batas kesabarannya. Sebagai panglima tertinggi ras darah, hanya dia yang menindas orang dan memukuli mereka. Kapan giliran orang lain yang menantang di depan pintu rumahnya? Terutama Yang King yang bersuara keras ini, dia benar-benar membuat orang memiliki dorongan untuk mencabik-cabiknya. Orang ini berbeda dari Jing Fei. Keangkuhan orang ini sudah menjadi bawaan dari lahir. Meski dia tidak bicara, dia juga membuat orang ingin memukulinya. Terlebih lagi, mulut orang ini terlalu buruk. Melihat roh darah mengalah, Bahao dan para komandan kompi lainnya semuanya memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Panglima tertinggi, yakinlah, siapa di antara kita yang tidak terkalahkan di peringkat yang sama? Kecuali jika kita bertemu dengan ratusan putra penguasa suci, jika tidak, kita tidak akan takut pada siapapun. Beberapa bajingan ini mencari kematian.
Bahao berkata dengan sangat gembira. Beberapa komandan kopi segera naik ke udara dan menghadapi Yang King dan kelompoknya dari kejauhan. Saat Yang King melihat beberapa orang, dia langsung bersemangat. Dia menjijikkan, tapi dia juga orang gila. Mendengar bahwa ras darah memiliki ahli, dia sangat bersemangat. Hah, ras darah akhirnya memiliki beberapa yang memiliki keberanian. Siapakah di antara kalian yang merupakan 100 putra penguasa suci? Sisanya nyahlah, aku benar-benar akan menghajar kalian semua. Yang King berkata dengan sombong. Saat Bahao dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka segera ingin mencabik-cabik Yang King. Dia mendengus dingin dan berkata, dasar mulut iblis, kamu tidak layak meminta 100 putra penguasa suci mengambil tindakan. Beberapa dari kami sudah cukup untuk berurusan denganmu. Yang King memasang ekspresi menghina saat dia berkata, hanya dengan beberapa dari kalian. Jangan berpikir kalian mengesankan karena bisa bangkit, aku tidak terkalahkan di peringkat yang sama. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangkit kembali. Setelah dia selesai berbicara, tombak panjang Yang King bergetar, dan dia langsung menyerang Bahao. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a